teman-teman, ketemu lagi bersama Ustazah. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Dari buku ini ya, teman-teman, dari buku ini ya. Nah, kita mulai ya. Nabi Idris sangat mencintai kebenaran hingga Allah memberikan kepadanya julukan singa dari segala singa sebagai pujian. Karena ilmu Nabi Idris mengagumkan, Allah angkat Nabi Idris ke martabat tinggi. Di langit keempat ia hidup hingga kini. Bagaimana Nabi Isa yang tidak mati, begitu kata Mujahid dan para alul ilmi. Nah, selanjutnya Ustazah akan cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Rasul pertama Allah utus dia kepada kaumnya, mengajak ibadah kepada Allah saja, tak sekutukan dengan selainnya. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang sesat karena sembah berhala. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Begitulah Nabi Nuh menyeru kaumnya. Sayang, mereka tidak mau mendengarnya. Bahkan para pemuka kaum mencela dan menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta. Dengan angkuh mereka menghina. Kamu hanyalah manusia biasa, pengikutmu orang yang hina dina. Mereka terlalu mudah percaya. Meskipun terus-menerus dicela dan dihina, Nabi Nuh berusaha tak putus asa mengajak kaumnya esakan Allah Ta'ala agar terhindar dari azab malapetaka. Dengan lemah lembut Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata? Tuhanku memberiku rahmat dari sisinya." Lagi-lagi kaum Nuh tidak menerima, bahkan berpesan kepada anak cucu mereka agar menolak Nabi Nuh dan ajarannya. Bahkan mencela Nabi Nuh dia orang gila. Agar Nabi Nuh tidak sedih ditolak kaumnya, Allah hibur dan diberi semangat kepadanya. Jangan kau sedih atas perbuatan mereka. Pengikutmu memang orang yang beriman saja. Pemuka kaum Nabi Nuh menantang dia agar datangkan azab yang diancamkannya. Jika Allah kehendaki, pasti akan turun juga. Begitu juga Nabi Nuh kepada mereka. Ketika kaum Nabi Nuh semakin durhaka dan semakin keras permusuhan mereka, Nabi Nuh mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar memberi keputusan atas diri kaumnya. Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya agar dia membuat sebuah perahu raksasa yang belum pernah dibuat oleh manusia, cukup untuk mengangkut makhluk yang ada. Para ulama ahli tafsir berkata, tinggi perahu Nabi Nuh 30 hasta. Perahu itu memiliki tingkat 3. Tiap tingkat tingginya 10 hasta. Masuk dalam perahu itu aneka satwa berpasangan, jenis jantan dan betina. Masuk pula Nabi Nuh dan keluarganya, kecuali mereka yang memilih durhaka. Lantai paling bawah menjadi tempat para satwa. Lantai tengah dihuni Nabi Nuh dan pengikutnya. Lantai atas untuk burung-burung dan semisalnya. Begitu Nabi Nuh membagi ruangan dalam kapalnya. Waktu turun azab dari Allah pun tiba. Hujan tumpah berhari-hari tanpa jeda. Mata air di bumi menyerbukan isinya. Allah perintah Nabi Nuh naik ke kapalnya. Banjir besar menyapu daratan tanpa sisa. Gelombang bagai gunung-gunung tingginya. Saat itulah Nabi Nuh melihat seorang putranya berusaha menyelamatkan diri dari bencana. Nabi Nuh memanggil-manggil putranya, mengajak dia naik kapal bersama-sama. Tapi ajakan Nabi Nuh itu ditolak putranya. Dia merasa mampu menyelamatkan dirinya. Tapi putra Nabi Nuh akhirnya binasa, ditelan banjir bersama kaum durhaka yang menolak ibadah pada Allah semata, lalu cinta berhala sesembahan mereka. Allah selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera.
Ikutilah rahmat dan nikmat Allah Azza wa Jalla, balasan bagi hamba yang tunduk kepadanya. Tentang kaum Nabi Nuh, Allah berfirman dalam kitabnya, sungguh mereka orang yang paling dolim dan paling durhaka. Berbuat syirik adalah dosa yang paling dibenci Allah Ta'ala. Pelakunya dijebloskan dalam neraka untuk selama-lamanya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Hanya sedikit orang yang mengikutinya, namun tak mengurangi kemuliaannya. Allah selamatkan dari kedahsyatannya bencana. Demikian teman-teman cerita kisah Nabi Nuh. Ikutin cerita selanjutnya tentang kisah Sholih para nabi dan rasul. Oke, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.